Halo, assalamualaikum sobat ternak semua. Semoga ternaknya sehat semua ya. Amin. Baik, video kali ini akan mengulas perawatan ayam mengeram. Jadi apa saja yang mestinya kita lakukan supaya presentase tetas tinggi. Nah, ini ayam saya ini sudah mengeram ya. Ini alhamdulillah ini telur hijau ini dan ada delapan telur yang sudah mengeram. Ini sudah mungkin 1 mingguan ya. Jadi ketika sudah bertelur itu 10 sampai 15 butir itu biasanya induknya akan mengeram ya. Yaitu dengan ditandai suara kruk 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 ya, suara khas itu, dan bulu-bulu yang mekar itu ketika nanti didekati oleh siapapun, didekati oleh orang, didekati oleh ayam jago dan ayam yang lain, dia akan bulunya mekar ya. Jika sudah demikian, maka ayam akan mengerami telur-telurnya dengan cara diam di tempat dia bertelur itu selama berjam-jam ya. Untuk awal-awal mengeram biasanya sehari turun dari sarang itu 2 sampai 3 kali, tapi setelah 1 minggu itu sehari 1 sampai 2 kali saja dia turunnya dari sarangnya. Dia hanya makan, minum, dan buang kotoran serta mandi tanah seperti ini. Jadi secara alami tubuh indukan ayam itu akan menghangat ya, sehingga ada telur ataupun tidak ada telur dia akan mengeram di tempat dia bertelur. Makanya ketika telurnya nggak ada dia tetap mengeram di tempat dia bertelur. Misal telurnya kita goreng atau kita jual atau apa, dia tetap walau waktunya mengeram itu dia akan nalurinya akan mengeram ya, di tubuhnya menghangat. Nah, jika seperti ini teman-teman bisa diakali dengan cara dimandikan ya. Kalau emang telurnya sudah nggak ada, itu dia mengeram, kita mandikan saja indukannya, kemudian kita kurung ya, kita mandikan, kemudian kita jemur, kemudian kita kurung itu 2 sampai 3 hari, dia naluri mengeramnya akan hilang. Selanjutnya apa saja yang kita lakukan ketika ayam sedang mengeram? Itu yang pertama adalah mengkondisikan supaya dia tidak stres ya, karena kalau stres itu mengganggu dia mengeram dan presentase tetasnya rendah, kadang malah nggak ada yang menetas karena dia stres. Penyebab ayam stres itu yang pertama itu diganggu oleh ayam lain. Ini biasanya kalau kita punya indukan beberapa, dia sudah mengeram terus indukan yang lain ikut nimbrung bertelur di situ. Dia biasanya terus turun terus ribut lagi, dia naik lagi. Nah, ini yang bikin dia stres. Maka kita harus segera mengambil indukan yang usil ini untuk dipisah supaya dia tidak mengganggu. Kemudian yang kedua itu bertarung dengan indukan lain. Itu kalau ada indukan baru ya. Kalau kita beli indukan, makanya tips dari saya kalau beli indukan jangan sampai kita punya indukan sedang mengeram, itu karena nanti biasanya terus tarung. Nah, itu mengganggu aktivitas dalam mengeram. Kemudian yang ketiga, jangan sering merubah posisi sarang atau memindahkan. Jadi kalau dia sudah mengeram di situ ya sudah di situ saja, jangan kita geser-geser. Sering-sering kita geser 1 kali boleh, tapi jangan sering-sering. Kemudian atau malah mindah, itu dia stres nanti. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan minuman ya. Kalau minuman itu kita siapkan di wadah itu yang khusus yang besar itu di tempat sekitar kandang. Jadi ketika dia turun itu bisa langsung minum. Kemudian untuk makan, untuk makan karena kita ayam turun itu kita nggak tahu turun dari sarang ayam mengeram itu. Makanya kalau minum itu standby di situ di sekitar kandang dia kalau turun minum. Kemudian untuk pakan, ketika kita ngasih pakan ayam-ayam lain, kita kasih dia pakan, kita pakai wadah itu kita kasih ke dia. Jadi ayam turun itu hanya makan, minum, kemudian mandi tanah dan juga buang air ya, buang kotoran. Ini buang kotorannya bau banget. Ini ciri-ciri ayam mengeram itu kotorannya sangat-sangat bau. Berikutnya yang ketiga yaitu mengantisipasi kutu atau gurem. Nah, ini dengan cara ini kalau saya menggunakan ini saya tabur di sarang itu, alhamdulillah selama ini saya menggunakan ini manjur ya, mujarab. Atau teman-teman bisa menggunakan yang lainnya, bisa kapur ajaib atau obat-obat yang lain atau yang lainnya, silahkan ya. Yang penting bagaimana caranya menghilangkan gurem gitu aja. Ayam mengeram itu kurang lebih 21 hari ya sampai telurnya itu menetas semua. Dan biasanya menetasnya itu tidak bareng. Misal telurnya 10 itu menetas 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak bareng ya. Maka kalau sudah menetas bisa kita ambil bekas cangkangnya. Kalau hari ini menetas 1 itu bekas cangkangnya kita ambil. Kita bantu kita ambil supaya lebih lega sarangnya dan
membantu pergerakan si anak ayam yang baru menetas ini ya, supaya lebih lega. Nah, kalau sudah ada ya telur yang menetas, ini maka induk ayam ini tidak turun dari sarangnya sampai semua telur menetas, atau anak ayam yang pertama menetas ini usianya kurang lebih 2 hari. Jadi selama 2 hari dia nggak turun. Jadi kalau sudah 2 hari ternyata 10 telur itu masih 2 yang belum menetas, dia akan turun membawa 8 anaknya untuk mengajak anaknya untuk turun. Ini biasanya kalau 2 hari kan bulu-bulunya sudah kering dan persediaan makan si ayam ini kan sudah habis ya. 2 hari kan biasanya dia masih ada persediaan makanan dari telurnya tadi. Nah ini selama 2 hari ini kita bantu dia kasih minum, kita kasih makan di sarangnya ya. Hebat banget ini induk ayam, selama 2 hari dia nggak tidur, nggak buang air besar, nggak buang kotoran, kemudian nggak makan, nggak minum ya, luar biasa. Kita bantu dia yang cangkang-cangkangnya kita ambil terus kemudian kita kasih minum, kita kasih makan. Kalau memang sekiranya sudah lama, dia sudah lama nggak menetas, nah kita ambil saja induknya. Kemudian telurnya ini kita pastikan busuk, kemudian kita buang. Ini supaya kasihan dia akan terus di situ mengeram terus sampai telurnya ini nggak ada. Nalurinya mengeramnya itu masih luar biasa. Saya pernah yang indukan ini yang sedang mengeram ini, dulu awal dia mengeram itu kan dua bersaudara ini awal mengeram, dia selesai mengeram, yang satunya temennya ini nggak bisa mengeram, dia kalau mengeram pecah. Nah ini telurnya saya kasihkan dia lagi, dia setelah selesai mengeram 21 hari saya kasih telur mengeram lagi sampai dengan usia 15 atau 20 hari. Luar biasa. Nah itu bisa menjadi pelajaran ya, bahwa dia tetap bisa mengeram ya sampai dengan telurnya itu habis, di sarangnya nggak ada telurnya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih, salam ternak sehat semua. Assalamualaikum.